Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok kerupuk kulit udang aneka rasa. Kami akan mempresentasikan poin-poin yang ada di proposal kami. Saya Rizaldi Farhan Aslim sebagai moderator, ada rekan Sinta Dianur dan Muhammad Arif sebagai pembuat PowerPoint, dan rekan Rifki Adriansah dan Tisha Utami yang akan memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan langsung menyerahkan waktu dan tempat kepada rekan Rifki dan rekan Tisha untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara dengan luas garis pantai terbesar kedua di dunia. Sebagai negara maritim yang besar, hal ini berpengaruh terhadap tumbuhnya peluang usaha di sektor perikanan. Beberapa pelaku usaha pengolah udang-udangan di Indonesia, kepala di udang dianggap menjadi penghambat yang berpengaruh terhadap proses produksi. Selain menambah biaya pengeluaran untuk mengupas kepala udang, organ tersebut juga dapat mempercepat proses pembusukan. Maka dari itu, kepala udang dapat dikategorikan sebagai limbah. Hal ini telah menginspirasi kami untuk memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari industri tersebut, yaitu limbah kulit udang yang tidak digunakan lagi oleh pengusaha makanan. Bahan baku utama dalam proses pengolahan kerupuk yaitu adalah kulit udang. Adapun estimasi permintaan pasar yaitu sebagai berikut. Selama pandemi COVID-19, banyak pekerja yang melakukan WFH sehingga kebutuhan cemilan untuk menemani kegiatan WFH meningkat. Inovasi dari produk dan rasanya yang lezat menjadi daya tarik tersendiri, sehingga kami memprediksi bahwa permintaan pasar akan terus meningkat selama pandemi COVID-19. Analisis PESTEL. Yang pertama adalah politik. Pendiri usaha skala mikro kecil dan menengah di suatu negara tak lepas dari kebijakan politik yang berlaku di negara tersebut. Dalam paket ekonomi, masyarakat bagi usaha kecil dan menengah yang ingin memperoleh kredit usaha rakyat dipermudah. Dalam paket ekonomi, masyarakat bagi usaha kecil dan menengah yang ingin memperoleh kredit usaha rakyat dipermudah. Kebijakan politik ini dapat memperkuat peluang bisnis kuasa sendiri. Yang kedua adalah ekonomi. Adapun faktor ekonomi menjadi iklim bisnis dalam suatu perusahaan. Daya beli pelanggan dipengaruhi oleh faktor ekonomi target pasar. Keadaan ekonomi menjadi kesempatan bagi pemilik kafe karena akan mempengaruhi menu produk. Yang ketiga adalah sosial. Keberadaan rumah produksi yang berdampingan dengan masyarakat langsung harus dijaga hubungannya. Hubungan harus bersifat simbiosis mutualisme sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teknologi sebagai pemilik usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja dapat menggunakan peralatan semi modern dan pemanfaatan teknologi di bidang pemasaran dapat meningkatkan penjualan sehingga produksi kerupuk akan tetap berlanjut. Selanjutnya adalah lingkungan. Kebersihan dan kelestarian lingkungan sangat penting untuk dijaga, terutama untuk tempat produksi yang dimana kebersihan tempat menjadi acuan untuk kelayanan mutu produk. Di lain sisi, kelestarian lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan, yang dimana limbah dan kotoran efek dari rumah produksi ini tidak merugikan untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Rifki Ardiansyah. Baik, selanjutnya ada analisis jumlah penawaran pada sasaran. Adapun jenis produk yang akan kami pasarkan adalah kuasa atau kerupuk kulit udang aneka rasa. Produk yang kami buat dengan menggunakan bahan baku kulit atau kepala udang dengan menggunakan teknologi yang baik, sehingga produk olahan kuasa yang kami buat dapat menjadikan produk yang mempunyai nilai gizi yang tinggi dan aman bagi kesehatan tubuh manusia. Harga kerupuk yang murah membuat makanan ini dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Harga kerupuk yang murah membuat makanan ini dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai cemilan, kerupuk juga digemari sebagai teman santap bagi kebanyakan masyarakat. Kerupuk yang sifatnya fleksibel tersebut
berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Hal ini menjadi faktor yang menguntungkan bagi kerupuk untuk membaur di dalam pasar. Produk yang kami olah ini akan dipasarkan di berbagai tempat, diantaranya adalah warteg, rumah makan, warung-warung kecil, serta restoran-restoran maupun toko online. Selain itu, kerupuk juga dapat ditemui di toko atau warung serbada seperti swalayan dan toko online. Hal yang menjadi keuntungan bagi kerupuk basah untuk memperluas sasaran pasar. Analisis jumlah penawaran pada pasar sasaran dalam pelaksanaannya untuk kerupuk basah kulit udang aneka rasa harusnya berkaca pada beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tolak ukur produktivitas baik keunggulan maupun kelemahan pada saat menjangkau luasan pemasaran kerupuk basah. Selain itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi apabila terjadi suatu masalah. Selanjutnya ada analisis peluang bisnis, yang dimana menurut calon konsumen, ide bisnis yang kreatif karena memanfaatkan barang yang tidak berguna tetapi harus diuji, inovasi yang bagus karena berbagai konsumen mudah bosan dengan suatu produk dan ingin kehadiran produk baru. Yang ketiga ada diharapkan inovasi ini dapat berjalan lancar sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Menurut pakar dan ahli, ide yang baik karena produk yang sejenis di pasar masih jarang sehingga diharapkan dapat berkembang dengan pesat. Ide yang bagus untuk menunjang produk perikanan yang zero waste. Berikut ada rencana strategi pemasaran, yang dimana setiap pembelian dalam bentuk paket akan mendapatkan hadiah atau merchandise. Yang selanjutnya ada mengadakan promo setiap bulan dengan berbagai jenis produk yang berbeda setiap bulannya. Berikut ada rencana strategi pemasaran. Di sini kita menggunakan marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada, serta kita produk yang berbeda setiap bulannya. Berikut ada rencana strategi pemasaran. Di sini kita menggunakan marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada, serta kita menggunakan koperasi bazar kampus atau toko snack. Ya, mungkin itu saja dari kami, kelompok kerupuk puasa. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengetikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.